Halo, selamat malam Mbak Helsi, Mas Bli Komang, dan halo Kak Adi. Kedengaran nggak sih? Halo, Nak. Halo, gimana Dengar. sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Nah, Sehat ya. gimana kabarmu, Nak? Sehat. Wih, Supinda Jayapura nih, wih, saya kaget cuy. Itu sudah Isu baru saja. sudah lama di Merauke, berapa berapa tahun Kak? Dua Kak? Lumayan, 4 tahun, Nak. Oh, 4 tahun nih. Oh iyo, saya lupa pas lagi Makanya, dari makanya balik-balik kamu sudah tidak ada, toh? iyo. Saya tinggal Guten, Ria, itu sah, Iya, langsung mutasi semua. Supindah. Mbak Hesti ini terus oke, udah berapa orang sih nih? 8, 7 lah berarti. Nah, selamat malam ada Mas Popo, Rosida, Bli Komang, Mbak Hesti, Mbak Helsi, Mas Agung, Kak Adi. Nah, yang baru gabung ini ada Kak Adi, Mbak Hesti sama Bli Komang. Ya, sama Mbak ini sih, sama Mas Agung ya. Nah, sebenarnya hari ini itu nggak ada kelas, cuman karena saya pikir teman-teman yang baru, yang masih mungkin abu-abu ya soal technical terutama, kalau kita bicara candlestick, berarti kan kita bicara sisi technical dari pergerakan harga. Nah, sementara kalau kita bicara soal fundamental, berarti kita bicara soal laporan keuangan, prospektus, dan future value mungkin. Tapi based on asumsi berarti ya. Jadi kalau misalkan candlestick itu technical itu bisa diasumsikan dan bisa dianalisa berdasarkan pendekatan chart candle, maka fundamental juga sama. Walaupun sama, itu lebih based on asumsi. Lebih ke, jadi predict future value-nya based on asumsi, mempertimbangkan growth biasanya. Kalau misalkan kalau si technical ini biasanya di salah satu ya, bukan satu-satunya indikator, bukan indikator, eh, apa ya bahasanya ya, salah satu elemen yang penting untuk
memprediksi arah harga ke depannya itu untuk trading terutama itu bisa melalui knowledge soal candlestick formation ini. Nah, candlestick formation ini sebenarnya udah ada sejak lama sih. Gitu. Jadi ini udah sejak zaman tahun 1700-an ya kalau saya nggak salah baca history. Jadi penggunaan candlestick ini sendiri ini diperkirakan mampu membuat suatu analisa sentimen minat pasar entah naik atau turun, dan ini dulu digunakan di komoditas tertentu. Kalau nggak salah ini di beras, ya di Jepang sana ini yang nemuin. Nah, candlestick ini kalau misalkan kita balik ke ini bentar ya. Ini udah. Ini. Oke. Nah, candlestick itu yang dimaksud candlestick itu yang ini. Merah, hijau, merah candle ini. Lilin-lilin ini. Gitu. Nah, umumnya candle ini baik satu candle maupun dua atau triple bahkan 3 candle itu bisa memprediksi, kita bisa melakukan analisa berdasarkan posisi satu candle, 2 candle atau 3 candle itu arah harga ke depannya ketika terjadi satu candle, maka misalkan kita analisis candle yang ini, itu nanti kemana setelah itu. Terus kalau pakai 2 candle, oke, candle formasi di 2 candle itu arahnya setelah itu kemana, turun atau naik. Gitu. Kalau 3 candle pun demikian. Nah, yang mau saya jelasin bahwa candle ini bukan satu-satunya cara untuk melihat saham itu bagus atau enggak untuk dipilih untuk trading ya, terutama itu. Itu bukan, ini cuma alat bantu kita pendekatan para trader untuk melihat kecenderungan pasar sentimennya itu lebih ke arah mana, apakah lebih ke arah positif atau ke arah negatif. Nah, cuman bukan jadi patokan seutuhnya gitu. Ini cuma sebagai alat bantu gitu. Karena kadang banyak orang yang saya memfokuskan diri belajar candlestick. Cuman nggak salah sebenarnya. Cuman ya mungkin kalau misalkan candlestick ini dipakai secara saya cuma pakai candlestick gitu kan. Setiap aksi saya di pasar itu berdasarkan candlestick. Sebenarnya itu nggak tepat sih menurut saya ya, pengalaman saya, karena saya dulu juga waktu lagi nyobain ya, lagi masih jatuh bangun itu backtest ini pun saya lakukan tapi hasilnya nihil, artinya ya ada untung tapi lebih banyak rugi gitu. Jadi ya apa, kayak ibaratnya kayak semakin kita mendewakan suatu misalkan candlestick atau indikator itu kita nggak akan dapat holy grail di ini ya, di dalam trading. Nggak akan, nggak pernah sampai kapanpun gitu. Maksudnya banyak orang yang melakukan backtest, tes ini, tes itu, tes segala macam, tapi ujung-ujungnya ya nggak dapet gitu. Karena apa ya? Sebenarnya kan pasar ini kan probabilitas kan, statistik, main bareng probabilitas, bukan ilmu pasti yang 1+1 sama dengan 2. Jadi analisa pun itu masih disebut pendekatan. Jadi kalaupun ada rekomendasi gitu kan, atau mungkin sudut pandang terkait suatu saham, maka nggak bisa juga dipakai asumsi pasti gitu kan. Jadi kayak pasti harganya ke sini, susah gitu. Maksudnya pembuktiannya nanti gimana tuh susah. Gitu. Nah, candlestick juga salah satunya ya yang pemula cenderung salah mengaplikasikannya mungkin ya. Nah, makanya saya mau share ini supaya kita paham candlestick, kita bakal tahu candlestick, tapi kita nggak boleh kayak orang lain di luar sana yang gagal memanfaatkan candlestick ini sebenarnya
porsi dia itu dianalisa, oke. Cuman analisa yang berapa persen sih porsi dia mempengaruhi analisa gitu. Jadi penempatannya itu di mana saat kita menggunakan candlestick itu untuk apa? Kan banyak yang menggunakan candlestick asal ya udah beli karena candlesticknya begini. Sebenarnya itu bukan, itu sih bebas sih, cuman menurut saya itu salah. Oke, kita balik ke ini ya. Nah, jadi itu tadi saya udah jelasin candlestick. Jadi ada 3 jenis candlestick sebenarnya. Jadi ada single candlestick, ada double candlestick, ada triple candlestick. Jadi ini saya ada kasih catatan. Ini sebenarnya filenya udah lama banget sih. Udah nggak lama banget juga sih. Lama sih. Tahun lalu kayak. Ini materi saya tahun lalu. Jadi candlestick juga cuma merupakan alat bantu. Jadi probabilitasnya juga tidak mencapai 100%. Ingat bahwa pasar tidak memiliki unsur kepastian. Gitu. Kadang pemula itu sering lupa yang begini. Gitu. Mereka tahu, cuman mungkin mereka sering lupa waktu mereka udah terjun. Gitu. Bahwa pasar itu tidak memiliki unsur kepastian. Yang pasti di pasar itu ya ketidakpastian itu sih. Jadi yang pertama itu ada single candlestick. Ya. Yang pertama itu ada single candlestick. Sebenarnya single candlestick tuh banyak. Cuman saya ambil beberapa aja karena ini yang paling sering terjadi di ini ya di saham ya terutama. Gitu. Ada juga beberapa yang lain yang nggak di sini, nggak ada penjelasannya. Cuman itu saya lihat jarang ada. Gitu. Pernah, cuman jarang. Ada, cuma jarang ya. Jadi ada spinning top bear dan bull. Jadi spinning top ini ya untuk bullish. Jadi open di sini, close di sini. Tapi bentuknya kayak ekor kayak gini. Jadi kayak ada ekor atas, terus ada ekor di bawah gitu. Openingnya di sini, closingnya di sini. Jadi closingnya di atas harga opening, otomatis dari candlesticknya warna hijau. Tapi ekornya ada di ekor bawah ada, ekor atas juga ada, ekor bawah sama ekor atas juga ada. Gitu. Nah, kan pertanyaannya bagaimana ceritanya sampai candle-nya seperti ini gitu kan. Kenapa sampai ada ekor? Saya mau jelasin kenapa sampai di saham atau dimanapun ya, di forex, di crypto, di apa, itu ada ekor-ekor kayak gitu. Jadi kayak ada shadow. Kalau di technical namanya shadow gitu ya. Kalau enggak namanya whip. Kalau enggak sih whip shadow ya, itulah kira-kira sama aja lah namanya. Nah, jadi ini terjadi karena pada saat harga pembukaan, dia openingnya di sini ya. Ini ada tanda panah, opennya di sini, di area sini, titik garis ini. Lalu closingnya memang dia di sini. Jadi ketika jam bursa, katakanlah jam berapa ya? Jam 9 waktu Indonesia Barat, dia di sini. Pas bursa open, harga saham ABCD katakanlah, dia ke sini. Di sini openingnya. Terus waktu bursa tutup jam 3 sore waktu Indonesia Barat itu dia closingnya di atas harga open. Jadi katakanlah harga opennya 600, closingnya 630 atau 620, maka candle-nya bakal hijau hari itu. Nah, terus kenapa ada shadow ini dong, ada ekor-ekor ini? Itu karena pada saat perjalanan selama dari jam 9 sampai jam 3 sore, waktu pasar running ya, lagi buka ya, itu termasuk istirahatnya juga ya. Jadi harga itu memang open di sini, tapi pada saat running dia sempat turun di bawah harga opening dia. Jadi misalkan openingnya 600, pada saat pembukaan dia 600 sesi pembukaan, terus dia turun. Katakanlah ya opening jam 9. Nah, dia turun jam 10 itu sampai ke 550 katakanlah atau 560. Tuh. Itu pada saat dia lagi running gitu. Jadi pada saat berjalan kan apapun bisa terjadi pada saat market lagi open ya, lagi buka, lagi berlangsung. Jadi pada saat open 600 lagi running 1 jam, dia turun ke 560 atau 550
Gitu. Terus masih dalam kondisi running, dia naik lagi, dan naiknya itu lebih dari posisi open dan lebih dari ini, kita nggak anggap closingnya, anggap aja nggak ada ya. Ini saya ceritain gimana terjadinya candle ini dulu. Jadi ketika dia udah turun pada saat running jam 11 katakanlah, atau jam 10 lah dia turun tuh. Terus jam 11 itu dia naik lagi, terus naiknya itu sampai katakanlah di sini berapa? 650. Jadi naik dari 560 ke 650 gitu. Ini belum closing ya, kondisinya belum closing. Closingnya kan jam 3 sore. Nah, terus pada saat running kan berarti tadi dia udah turun ke 560, terus masih pada saat running dia volatilitasnya lumayan naik, terus naik lagi ke atas harga opening, terus lanjut lagi ke 650 katakanlah. Nah, tapi pada saat closing dia mendadak turun dari posisi tertinggi ke daerah closing. Nah, closing katakanlah di sini 620 atau 630. Dia turun dari 650 ke 620 atau 630. Jadi openingnya itu 600, contoh ya ini. Terus closingnya di 630, lalu tertingginya hari itu tertingginya artinya dia sempat menyentuh level tertinggi dia di 650, dan dia juga sempat menyentuh level tertinggi terendah dia hari itu dikatakanlah 560. Tapi candlenya tetap hijau karena opennya 600, close-nya 620 atau 630. Jadi dari open ke close itu kan berarti dia naik, selisihnya 10 poin atau 20 poin. Ya berarti candlenya akan hijau. Gitu. Bedanya sama si spinning top ini, ya di mana ini candle bearish sebenarnya. Istilahnya itu candle bearish. Itu close-nya di sini, open-nya di sini kan. Nah, berarti ini ceritanya sebenarnya katakanlah tetap ya. Open-nya 600. Open-nya tetap 600. Gitu. Nah, terus harga itu bergerak naik. Ini dia naik dulu nih. Ini dia naik dulu. Harga itu bergerak naik ke 650 pada saat running. Terus turun. Nah, turunnya sampai lewat dari harga open bahkan. Sampai di 550 bahkan atau 560. Itu tetap pada saat running. Turun terbawahnya sampai 560 katakanlah. Terus pas closing, ternyata dia di 590 atau 585. Jadi opennya 600, tertingginya 650, terendahnya 560, tapi pada saat closing dia di bawah 600. 585. Contoh ini saya bikin angka supaya ngerti ya, maksudnya kayak lebih mudah dipahamin gitu. Jadi ini open, katakanlah di open ini 600. Jadi pada saat buka jam 9 600, tapi pada saat close di jam 3, oh ternyata di 585. Tapi dia sempat hari itu pun, katakanlah di jam 11 lagi running ya marketnya, dia sempat sentuh 650, dan dia juga sempat sentuh di bawah, paling bawah itu di 560. Maka candlenya akan seperti ini sama, tapi warnanya merah. Kenapa warnanya merah? Karena close-nya, yang pertama, kenapa shadow-nya merah dulu ya? Shadow-nya merah karena dia naik dulu, terus dia turun. Kalau tadi kan turun dulu baru naik. Terus kenapa candle-nya warnanya merah? Karena harga closing dia di jam 3 itu lebih rendah dibandingkan harga open dia di jam 9. Gitu. Nah, candle ini mencerminkan opening dan closing harga sesuai time frame yang dipilih. Memang ini bisa terjadi di semua time frame. Jadi mau 1 jam, 4 jam, mau 1 hari, 1 minggu, ini bisa terjadi di setiap time frame. Kalau misalkan ini terjadi di ini, kalau tadi yang saya cerita ini terjadi di 1 hari. Jadi candlenya itu yang dipakai 1 day. 1 daily ya. Kalau misalkan minggu ya tinggal aja dilihat minggu tuh pembukaan hari Senin di mana, nanti Jumat closingnya di mana. Gitu. Menit juga sama. Kalau menit ya lebih tip ini lagi ya, pakai hitungan detik bahkan ya. Nah, terus sementara berkebalikan dengan spinning bullish mengindikasikan kenaikan untuk hari
jam, menit. Jadi kalau misalkan saham ini atau suatu emiten itu candle-nya seperti ini ya, contoh. Dia lagi naik. Ya, dia lagi naik. Terus misalkan hari ini hari Jumat, Kamisnya dia naik, Jumatnya dia tetap naik. Dan di hari Jumat candle-nya begini. Nah, itu punya potensi untuk hari Senin depan dia akan lanjut naik. Ya, dia akan lanjut naik. Loh, kenapa ambil kesimpulan seperti itu? Karena dari kalau teman-teman baca ilmu candlestick itu memang tidak pasti ya, harus diingat bahwa ini tidak pasti. Jadi ketika saya pakai kata berpotensi itu sesuatu yang cuma potensi. Bisa terjadi, bisa enggak. Tapi ketika kita berani ngucapin potensi naik berarti probabilitasnya bukan 50-50 lagi. Kalau misalkan probabilitas 50-50 harusnya jawabannya nggak tahu atau tergantung. Tapi kalau misalkan berpotensi naik atau berpotensi turun, kita ada keterangan naik atau turun di belakang, berarti harusnya probabilitasnya naik kayak 60 atau 60 lah, 60%. Gitu. Jadi ketika misalkan lagi naik terus ada candle kayak gini ya, udah misalkan hari Jumat terjadi hari ini candle kayak gini. Hari Senin nanti gimana? Ya hari Senin juga sama sebenarnya. Dia berpotensi ya untuk lanjut naik gitu. Tapi naiknya sampai berapa? Nah, naiknya sampai berapa, target resisten di mana? Ya sebenarnya shadow ini ya, yang ujung-ujung ini berfungsi juga sebagai resisten. Misalkan hari Jumat dia begini candlenya, 650 tertinggi, closingnya 620. Lalu untuk hari Senin, resistennya di mana? Salah satu resisten minor dia itu di pucuk yang kemarin. Jadi 650 yang tertinggi kemarin itu merupakan juga resisten harian dia saat itu untuk hari Senin gitu. Jadi sebenarnya ya kita bisa lihat support resisten hariannya aja dari candle sebenarnya kalau mau gitu. Tuh. Jadi secara umum jenis candle ini belum cukup kuat. Ya benar bahwa dari pengalaman saya satu candle ini kurang kuat. Maksudnya kayak apapun sebenarnya masih bisa terjadi dan bahkan tidak bisa dikatakan punya potensi lebih baik naik atau lebih baik turun ketika terjadi candle seperti ini dari pengalaman saya ya. Gitu. Jadi satu candle ini ilmunya ada, tapi saya tidak pernah pakai, jarang pakai. Ya jarang lah, jarang. Kita akan temukan itu di pergerakan saham gitu atau forex atau tapi saya pribadi jarang pakai karena dari pengalaman saya ya kadang bukan kadang malah lebih sering gagal gitu loh kalau satu candle kurang kuat gitulah itu jadi belum cukup kuat untuk mengkonfirmasi pergerakan selanjutnya dan cenderung dianggap candle netral. Kalau saya pribadi melihat single candlestick ini masih candle netral apalagi untuk spinning top yang bear ataupun bull gitu. Ini masih kayak nggak bisa saya pribadi kalau saya ya ngambil keputusan take action untuk satu candle ini saya akan ngapain setelah itu. Saya pribadi nggak akan memilih demikian. Tapi ilmunya seperti ini. Di atas kertas ilmunya begini. Tapi kalau pengalaman saya kurang kurang nyaman aja dan kurang setuju sebenarnya. Gitu. Ada yang mau tanya soal kasih contoh lah biar ini biar saya oke ini. Ini kalau teman-teman perhatiin nah, ini ya satu candle ini tuh ini spinning bull ya. Ini spinning top bull ya ini. Nah, di mana kalau kita ke
PPT tadi, spinning top bull itu tanda untuk bullish. Bullish dalam konteks bukan tren, tapi keesokan harinya itu berpotensi untuk naik, gitu. Atau besok minggu atau apa. Tapi yang terjadi itu ketika ini ada spinning top untuk bullish, itu malah setelah spinning top itu terjadi itu turun dan lumayan drastis sampai sini. Di sinilah ini fase. Tuh. Maka orang yang pakai satu candle ini, ya entahlah apakah psikologisnya terganggu, kalau enggak, it's okay. Apakah dia disiplin cut loss, kita nggak tahu. Tapi ya jelas ini adalah tindakan yang, maksudnya ketika memutuskan untuk membeli, untuk tradingnya, dengan spinning top bull terjadi di sini di HMSP, maka ketika turun, udah jelas kesimpulannya adalah kita melakukan kesalahan. Karena ya iya kalau rugi, cut loss atau kena stop loss, ya jelas melakukan kesalahan. Itu sama seperti tadi ASA, maksudnya ini ASA tadi kan mungkin teman-teman baca di grup. Nah itu juga saya itu melakukan kesalahan. Itu stop loss kedua tahun ini, loss kedua tahun ini. Jadi dari beberapa swing trading itu loss kedua kayaknya dari Januari ya. Itu. Tapi udah banyak kali kita trading. Itu baru loss yang kedua kalau nggak salah untuk swing trade-nya. Nah, jadi loss pun sebenarnya nggak jadi soal asalkan sedikit. Nah ini kita balik lagi ke spinning top bull ini, itu setelah spinning top itu terjadi, itu harga malah turun. Spinning top bull itu terjadi malah harga turun. Tuh. Oke, kita coba cari spinning bear. Enggak. Oh ini. Iya benar-benar. Oh ini juga. Ini yang merah ya, jangan lihat yang hijau. Yang ini. Oke. Nah, ketika ini terjadi, maka harusnya turun dong. Tapi apa yang terjadi? Naik drastis malah. Inilah paling enggak ini satu candle. Ini ada doji bahkan. Makanya saya bilang satu candle pun untuk formasi candlestick memang itu ada ilmunya, tapi dari pengalaman saya itu tidak cukup kuat untuk mengkonfirmasi potensi naik atau potensi turun. Gitu. Terus ada yang mau bertanya nggak? Kalau ada yang mau bertanya, silakan ya. Mas Popo, Dika, mau tanya? Aman, oke. Belum. Oh belum. Masih di jalan. Masih di jalan, oke. Nah, besok ya Dik ya. Oke, kabarin Oke. aja. Terus kalau nggak ada pertanyaan lanjut ya. Oke. Single candlestick lainnya itu ada Marubozu, Bull, dan Bear. Jadi Marubozu itu seperti ini. Open di sini tanpa shadow. Close pun tanpa shadow. Jadi opennya dan close-nya itu mulus banget gitu loh. Ini artinya openingnya katakanlah 600. Close-nya katakanlah 700. Nah, terus terendah hari itu memang di harga openingnya juga sama 600 dan tertinggi hari itu ya juga sama di 700. Jadi opening dia itu terendah dia juga dan close dia itu tertinggi dia juga. Makanya nggak ada shadow sama sekali. Itu di Marubozu pada umumnya. Kalau ada shadow kecil-kecil, kadang orang masih bilang itu Marubozu, ya benar. Gitu. Jadi ini kan hanya di atas kertas ya, di pasar itu sebenarnya ada beberapa hal yang agak tricky gitu lah. Nah, jadi
ini terjadi karena opening katakanlah di 600, closingnya 700. Terus hari itu pada saat dia running, dia nggak turun lebih dari 600 atau nggak naik lebih dari 700, enggak. Memang pada saat running dia terendahnya udah fix 600. Dia nggak turun dari lebih bawah dari 600, makanya nggak ada shadow di bawah. Dan dia nggak naik lebih dari 700 sehingga nggak ada shadow di atas. Gitu. Jadi opennya di bawah 600, close-nya 700. Terendahnya juga sama 600, tertingginya juga sama 700. Nah, kalau high kayak kalau misalkan yang Marubozu kayak gini, yang merah, yang bearish ya, itu katakanlah high-nya 600 ya. Open-nya 600, close-nya 500 atau 550. Terus harga terendah saat itu 550 ya. Closing-nya itu terendah dia dan opening-nya itu tertinggi dia, maka juga tidak akan ada shadow. Ada whip shadow, nggak ada. Gitu. Itu untuk Marubozu. Terus penggunaan Marubozu gimana? Sebenarnya Marubozu ini yang sebenarnya bisa dijadiin bukan dijadiin ya, tapi di sini tuh bahkan bisa punya 3 support, 3 resisten gitu. Yang pertama, yang bawah-bawah ini. Jadi kayak misalkan yang bagian bullish ya, supportnya ini, yang opennya 600. Close-nya resisten karena ini resisten dia gitu. Jadi yang paling bawah itu support, yang paling atas itu resisten. Itu kalau dari candlestick gitu. Terus tapi yang paling umum orang nggak pakai yang begituan. Orang yang paling umum itu dari trader yang profesional biasanya mereka memakai Marubozu ini untuk ambil pivotnya, garis tengah, nilai tengah di antara katakanlah 600 dan 700, nilai tengah mediannya itu berapa sih? Gitu. Maka itu disebut sebagai pivot candle namanya. Itu namanya pivot candle. Ketika pivot candle terjadi Marubozu, maka trader-trader itu akan cenderung melihat bahwa Marubozu ini mempunyai pivot candle di pertengahan area di antara 600 sampai 700. Nilai tengahnya berapa? Itulah support dia. Jadi ketika ini terjadi, kita mau masuk di sini atau tunggu lebih bawah, tunggu dia melemah. Kalau mau tunggu melemah, maka kita tunggu di antara 600 dan 700 itu tengahnya itu di mana? Nah, kita tunggu di situ. Itu akan menjadi support dari candle ini. Selanjutnya itu akan jadi support. Nah, itu pivot candle. Tapi untuk lebih ke pivot, saya juga kayaknya kita pernah kelas pivot dulu ya. Saya baru ngadain 1 kali ya. Nanti deh kita biar teman-teman di sini bisa ngejar teman-teman di grup yang PH yang umum itu. Gitu. Karena mereka orang-orang lama. Nah, terus itu kalau untuk ini, kalau ada candle Marubozu bullish ya, Marubozu bullish hijau tebal kayak gini, maka daerah tengah ini diperuntukkan untuk supportnya, support ya, support. Artinya ketika kita bicara support, kita bicara atau kita berekspektasi untuk dia melemah dulu, untuk kita buy on weakness. Kalau kita mau buy on weakness, maka kita cari supportnya nilai tengah dari Marubozu bullish ini. Kalau Marubozu bearish gimana? Kebalikan dari Marubozu bullish. Kalau tadi Marubozu bullish kita cari support di pivot candle tengah ini, maka Marubozu bearish ini adalah target resisten sebenarnya. Jadi ketika turun seperti ini, lalu nanti ada rejection, maka target resisten dia paling dekat adalah daerah tengah Marubozu bearish ini. Kalau tadi kan kita cari support daerah tengah yang hijau ini. Kalau ada Marubozu bearish, maka kita cari resisten di garis tengah ini. Garis tengah itu sama juga pivot juga. Gitu. Nah, candle Marubozu mencerminkan adanya kekuatan buyer atau seller yang sangat besar untuk peluang naik esokan harinya. Nah, kalau yang Marubozu ini sebenarnya cukup valid, 50-50 lah. Maksudnya masih bisa digunakan dibandingkan yang apa tadi sih? Ya, spinning top bull bear itu kayaknya agak susah mau digunakan. Ini cukup bagi untuk kalau mau digunakan gitu. Marubozu karena dia tebal, berarti kan ini pasar meyakini bahwa bukan pasar meyakini aja, tapi memang dari harga kalau mereka meyakini mereka beli kan.
ya berarti harga semakin banyak orang yang beli makin naik kan, jelas, dibandingkan banyak yang beli sedikit yang jual, harga naik. Udah, itu prinsip ekonomi. Tuh. Ini cukup baik. Oh, kita lihat ke ini, ke chartnya ya. Nah, sebenarnya Marubozu tuh ini walaupun saya bilang tadi ada ekor-ekornya, kadang juga disebut Marubozu baik oleh trader. Iya, karena agak jarang gitu untuk menemukan Marubozu yang candle tebel kayak gitu tuh jarang. Tuh. Makanya walaupun ada shadow kecil, kita juga sebut ya itu Marubozu juga. Yang penting hijau tebal kayak begini itu udah disebut Marubozu. Gitu. Nah, seperti ini. Yang pertama Marubozu ini banyak Marubozu-Marubozunya. Nah, ini. Maksud saya itu yang tengah itu yang ini. Jadi ketika Marubozu ini terjadi yang bullish, dia turun maka dia nyampe daerah tengah sini. Ini area pivot, pivot candle. Nah, ini area pivot candle. Jadi area tengah ini yang saya kotakin itu area pivot candle di mana itu berfungsi sebagai support. Itu berfungsi sebagai support. Jadi ketika harga bergerak turun ke support. Tapi ternyata setelah itu harga bergerak terus, turun terus gitu. Tapi aksi pertama yang dia lakukan ketika turun koreksi, maka dia capai dulu supportnya ini pivot candle. Nah, setelah itu nanti urusan lain gitu. Terus pada saat dia naik, dia cuma naik dikit candle ini ada shadow, nyampe ke pivot candle aja. Jadi kalau misalkan udah kayak gini, ya berarti setelah itu turun kan. Maksudnya ini terjadi setelah itu turun. Nah, beda halnya dengan yang mana nih? Ini sideways. Nah, ini. Nah, ini bagus sebenarnya. Nah, ini baru penggunaan Marubozu itu tepat sasaran dan works. Nah, jadi tidak semua Marubozu juga works gitu loh. Tapi setidaknya dia cukup baik lah dibandingkan satu spinning tadi. Nah, jadi naik ada Marubozu, turun. Tapi Marubozu ini yang satu ini itu daerah tengah itu dijadiin support. Ini saya coba garis daerah tengah ya, ambil support. Turun, 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 target kita di mana? Di sini. Ketika kita beli, setelah itu naik. Gitu ya. Jadi daerah tengah ya sebenarnya yang di ini, kalau saya pribadi ya. Memang kita bisa menganalisa perilaku pasar juga dari situ. Gitu. Tapi kalau kita analisa perilaku pasar dari situ, maka ada dua. Yang pertama tadi kita ambil garis tengah ini sebagai support. Dalam artian oke, ini naik memang, maksudnya dari sebelum-sebelumnya memang udah naik, terus ada Marubozu juga, maka saya telat nih, saya telat nih, gimana dong? Apa saya perlu HK, beli aja, atau gimana, tunggu turun? Oke, kalau tunggu turun pun nanti di harga berapa? Nah, pertanyaan di harga berapa itu tinggal cari garis tengah di salah satu Marubozu bullish ini. Nah, terus yang kedua, itu ketika Marubozunya terjadi setelah penurunan yang cukup signifikan. Jadi kalau ini kan nggak ada penurunan yang signifikan ya. Ini biasa aja ya, malah cenderung naik. Nah, kalau fase ini, fase ini. Saya nggak bilang fase ini. Nah, terus kalau misalkan terjadi penurunan signifikan, yang kita ambil contoh dah. Nah, kayak ini, kayak contohnya ini ya. Ini nggak signifikan, inilah signifikan. Nah, kadang Marubozu ini, tapi ini ya udahlah, ini Marubozu aja lah. Nah, yang Marubozu satu candle ini kadang dilihat, dipersepsikan oleh pelaku pasar sebagai ini apa tanda untuk balik lagi ke atas. Jadi misalkan ini HM Sampurna dari 5.500 sampai 3.200, terus ada Marubozu lagi setelah itu, setelah satu candle merah ini. Maka biasanya orang-orang yang hanya pakai Marubozu atau hanya pakai candlestick akan melihat Marubozu ini, HMSP ini akan berpeluang lagi balik ke setidaknya 4.000, 4.000-an ke atas.
atau 5.000 bahkan. Karena ada Marubozu ini. Nah, kenapa sampai mereka berpersepsi seperti itu? Karena menurut mereka Marubozu ini berarti ada buyer yang sangat kuat, nggak mau harganya tembus ke bawah lebih rendah. Gitu. Tapi ingat bahwa di pasar itu orang-orang itu punya strategi. Big money, bandar kadang, atau orang asing yang punya banyak uang, itu strateginya ngeri. Gitu. Jadi bukan ngeri dalam konteks ini ya apa? Bukan ngeri dalam konteks menakutkan, enggak sih. Maksudnya mereka itu lihai mempermainkan pasar dalam konteks ya ini retail terutama kita bahwa oh oh iya mereka tahu bahwa kita retail ini kan belajar technical, belajar candle juga. Maka ya udah ketika Marubozu terjadi seperti ini, mereka juga nggak mau jual gitu, biarin aja gitu. Nanti pas besoknya baru mereka hajar gitu. Kenapa mereka besoknya baru mereka hajar? Karena kita retail sudah terkonfirmasi ingin punya barang, ingin segera beli karena sudah ada Marubozu. Pada saat kita antri beli atau kita HK, ya udah mereka dengan senang hati ngejual gitu. Kadang problemnya di situ. Walaupun kadang bisa aja ini balik 5.000, tapi kembali lagi nanti balik lagi sebenarnya candle ini juga nggak bisa berdiri sendiri. Ini alat bantu seperti yang saya jelasin di apa PPT yang awal tadi. Ini cuman tools gitu. Bukan sesuatu yang pasti enggak. Kalau yang bilang saya trading pakai candle aja bisa cuan. Oh, oke, nanti kita lihat 1 tahun ke depan kamu seperti apa. Gitu. Karena usia orang trading itu kadang cuma 1 tahun, 2 tahun. Gitu. Kalau mau konsisten coba di atas 5 tahun, sanggup enggak gitu. Biasanya kalau sanggup berarti dia udah profit. Kalau nggak sanggup 2 tahun ke bawah bahkan 3 tahun ya, berarti ya nggak dapat apa-apa bahkan cenderung untuk loss. Nah, makanya saya bilang kita jangan sampai seperti mereka di luar sana yang menggunakan ini sebagai kayak pakem gitu loh. Udah pakai candlestick aja lebih gampang bacanya. Enggak segampang itu. Kalau pasar segampang itu maka harusnya banyak orang yang kaya dari pasar. Tapi buktinya malah banyak orang yang bunuh diri dari pasar. Gitu. Jadi kadang si Marubozu ini memang bisa dipersepsikan sebagai perilaku pasar di mana buyer sangat kuat saat itu. Nah, makanya sebenarnya Marubozu ini nggak bisa berdiri sendiri juga kalau kita nggak pakai jujur-jujuran aja ya ini kita nggak pakai volume agak bahaya kalau Marubozunya nggak berdiri sendiri. Nah, ya volume ini sebenarnya bisa kita pakai untuk melihat Marubozunya itu bagus atau enggak sih. Maksudnya cukup kuat atau enggak untuk Marubozunya. Volume kita bisa pakai untuk itu. Gitu. Karena kalau nggak pakai volume, maka biasa kadang kita kegocek. Jadi penguatannya kalau nggak ada volumenya, walaupun Marubozu ya percuma ntar. Gitu. Nah, jadi volume ini menggambarkan gimana hegemoni ya, sebenarnya hegemoni. Karena ini lebih ke jumlah transaksi, ya jumlah transaksi dikali frekuensi. Jadi lot dikali frekuensi jadinya muncul volume-volume kayak gini. Jadi ini kalau bisa pakai volume. Sangat direkomendasikan juga pakai volume. Kalau volumenya nggak terlalu bagus, ini contoh ya HMSP, volumenya biasa aja. Pada saat hijau ini volumenya biasa aja. Ada Marubozu tapi volumenya biasa aja. Nah, coba kita bandingin sama CKSE. Coba CKSE. IHSG ya. Volume tebal janganlah ini. Mana ya? Saya mau cari yang dari ini. Soalnya kalau yang ini juga susah. Ini ada rejection tapi
Ini bisa disebut spinning bull bahkan. Antam. Nah, ya gini maksudnya. Nah, ketika contoh Antam ya, ini turun drastis ya ke sini. Ke sini bahkan lalu dia opening di sini, closing di situ sini satu minggunya. Ini kan candle satu minggu. Terus volumenya lumayan, bukan lumayan, tinggi banget bahkan. Nah, jadi ketika volume tinggi ini terjadi dengan posisi Marubozu yang seperti ini, besar kemungkinan bisa sampai 70% untuk besok lanjut. Untuk besok lanjut. Gitu. Itu untuk satu candle, untuk besok lanjut. Tapi untuk katakanlah kalau ini satu minggu, maka untuk minggu depannya lanjut. Karena ini kan candle satu minggu. Kalau ini terjadi di satu hari ya besok lanjut. Kalau ini terjadi di satu minggu ya minggu depan lanjut. Gitu aja sih. Kan satu candle kalau grafik weekly satu candle itu ini hari Senin, ini hari Jumat. Jadi opennya hari Senin, close-nya hari Jumat. Kalau satu hari opennya jam 9, close-nya jam berapa itu? Jam 3 sore. Jadi kayak gini, ini yang penting bisa ini ya bisa dilihat juga sama volumenya apakah mendukung atau enggak, harus besar. Kalau enggak kalau bisa harus besar. Bukan kalau bisa sih, harusnya besar memang kalau mau lanjut itu untuk pergerakan selanjutnya. Tapi itu memang dalam konteks pergerakan jangka pendek. Nggak bisa kita pakai candlestick untuk, oh iya saya lupa jelasin. Candlestick nggak bisa dipakai untuk melihat tren jangka panjang. Nggak ada gunanya sama sekali. Serius. Nggak berguna sama sekali. Teman-teman mau lihat tren jangka panjang, nggak pakai candlestick juga it's okay. Mau pakai begini silakan, mau pakai begini silakan, terserah gitu. Karena melihat tren itu bukan melihat candle gitu. Beda, beda. Ya, bukan candle per candle maka ada tren, enggak. Jadi itu jangka panjang banget, itu bertahun-tahun bahkan. Nah, kayak contoh Antam ada ini ya, ada Marubozu, setelah itu lanjut naik minggu depannya. Tapi ingat tadi seperti saya bilang bahwa ini dipakai untuk trading, bukan view side jangka panjang gitu. Atau jangka menengah panjang enggak. Paling jangka pendek lah. Untuk swing 1 bulan mungkin, 2 minggu, segituan lah. Terus yang saya mau jelasin juga ketika kemarin tanya bahwa apakah ini candle reversal? Secara sebutan iya. Tapi saya nggak suka pakai kata reversal karena persepsi saya reversal itu bukan reversal. Kalau udah ada yang bilang reversal, maka menurut saya itu reversal balik arah. Kalau bilang balik arah, berarti balik arah dari sebelumnya majornya downtrend ke uptrend atau dari uptrend ke downtrend. Sesimpel itu reversal buat saya pribadi sih. Gitu. Jadi ini sebenarnya rebound juga. Ini bagian dari rebound bukan reversal. Kalau reversal tuh hal yang sulit sebenarnya. Reversal itu kan balik arah dari downtrend jangka panjang ke uptrend jangka panjang. Itu bukan perkara mudah, bisa terjadi 1 hari atau 1 minggu. Makanya saya bilang candle tuh nggak bisa. Kadang saya nggak setuju kalau candle disebut reversal. Jadi itu untuk Marubozu. Ada pertanyaan untuk Marubozu? Nggak ada ya. Kalau ada pertanyaan, tanya aja. Ini sebenarnya kelas candlestick, tapi nanti hari apa ya? Hari Sabtu ya. Besok ke sih itu? Oke, besok. Tapi besok kita mulai agak pagi karena saya ada meet up sama teman-teman di sini untuk kelas basic. Jadi kayak Kak Adi, Mbak Hesti, terus Beli Komang, terus ada beberapa yang baru gabung juga. Itu harus Jaya dan sebagainya itu harus ikut kelas ini karena biar
apa ya, view besarnya itu kelihatan dulu konsep. Terus saya mau doktrin sesuatu soalnya. Serius, saya mau doktrin sesuatu. Saya di grup itu mereka semua udah kena doktrin semua. Tapi doktrinnya bermaksud positif ya, bukan doktrin dalam konteks negatif. Nah, itu untuk Marubozu. Terus kita ke single candlestick lainnya, itu ada doji. Ini yang paling sering terjadi, bukan hanya sering terjadi, tapi ini yang paling banyak orang pemula ya terutama pakai untuk trading kadang. Selain Marubozu, enggak. Ini jarang, ini dipakai cuma jarang. Ini yang paling banyak. Mereka nyari doji-doji ini. Silakan Kak Adi. Jadi mereka itu nyari doji yang beginian gitu. Jadi lah inilah pelaku pasar tuh paling banyak kayak gini. Mau dilihat di Stockbit kayak di Facebook kayak sama aja mereka. Kalau ada doji rame gitu. Nah, ada 4 dojinya ya. Ada long leg, ada indecision, ada gravestone, ada four price. Gitu. Jadi kalau long leg opennya di sini di garis tengah ini, tertingginya di sini di atas sini. Katakanlah di sini 500. Di sini 500 tertinggi 550. Terendah katakanlah 480 atau 490 lah. Nah, terus close-nya di harga tetap balik ke harga awal. Harga pembukaan sama dengan harga penutupan. Maka tertingginya di sini, terendahnya di sini katakanlah di selisih 10 poin aja lah. 500, 510, di sini 490. Yang terendahnya maka bentuk candle-nya akan seperti salib kayak gini. Crucifix kayak gini lah. Gitu. Terus kalau long leg ini indikasinya apa? Ini ya, long leg itu untuk sideways biasanya. Jadi kalau ada long leg itu mengindikasikan dalam beberapa waktu, dalam jangka pendek mungkin itu cenderung untuk sideways. Itu. Apakah yang terjadi umumnya seperti itu? Enggak juga, enggak juga. Ada kadang long leg terus besok dihajar naik gitu. Enggak pakai doji-dojian lagi, sudah sikat harga naik. Tapi secara teori demikian. Gitu. Kalau ada kayak begini, ini berat buat naik, berat buat turun. Jadi di sini posisi buyer dan seller itu sama kuat. Makanya terjadi chart yang mirip salib kayak gini, long leg. Di mana harga pembukaan 600, katakanlah 500, penutupannya juga ntar 500. Tapi pada saat running dia sempat nyentuh tertinggi katakanlah 520 dan sempat sentuh terendah katakanlah 490. Itu long leg. Itu kalau ada long leg itu berarti mau kemana Mas Tam? Atau Mas Nana itu sebenarnya setelah ada long leg, kalau dari ilmunya setelah itu akan ada sideways beberapa waktu. Entah beberapa hari atau beberapa minggu mungkin gitu. Tak, makin banyak long leg, makin lama sideways-nya sebenarnya. Itu kalau untuk long leg. Nah, yang kedua ada dragonfly. Dragonfly ini cenderung terjadi di saham bukan pada saat ada koreksi terus diakhiri dengan dragonfly itu kadang memang ya sering naik setelah itu balik kembali ke harga atas gitu. Koreksinya selesai dan afternya makin kuat. Kadang-kadang bukan kadang, sering sih terjadi kalau yang dragonfly gitu. Jadi dragonfly itu opennya di sini katakanlah ini 500. Ini terendahnya 580. Sorry, 580. 480. Nah, tertingginya nggak ada. Bukan nggak ada, tapi tertingginya itu sama persis seperti harga open. Itu. Maka akan bentuk dragonfly. Kalau gravestone ya kebalikannya. Nah, kalau dragonfly itu untuk bullish. Jadi setelah penurunan ada koreksi ya, itu akan naik kembali gitu, berpotensi ya naik kembali. Tapi kalau gravestone ini biasa terjadi di biasanya terjadi di saham yang lagi naik
Terus ada gravestone, artinya sellernya cukup kuat saat itu. Bayarnya nggak bisa nahan. Gitu. Akhirnya balik lagi ke harga awal. Sementara ini kan bayarnya kuat. Sellernya udah habis momentum, habis uang mungkin, atau nggak mau jual lagi. Makanya ditarik ke atas. Makanya ada shadow. Ini shadow ya. Kalau ini shadow atas, shadow bawah. Ini cuma shadow bawah. Kalau ini shadow atas. Terus kalau for price, harga nggak kemana-mana. Jadi misalkan dari jam 9 sampai jam 3 sore, harga stay di 500. 505 dia nggak sentuh. Di bawah 500 pun nggak sentuh. Jadi open sama close-nya 500. Tertinggi sama terendahnya juga 500. Itu terjadi di mana? Ada nggak saham kayak gitu? Jarang. Tapi ada saham yang disuspend. Gitu. Saham yang disuspend, nggak ada transaksi. Coba kita lihat. Ya, kayaknya saham-saham baru IPO yang disuspend. Contoh DCII. Masih disuspend nggak sih barang ini? DC. Apa ya kodenya ya? CPRO. CPRO mah kan udah lama ya tersuspend. Apa ini? Oh, kok ngeri banget ya? Aduh, ini error kayaknya. Nah, bentar. Janganlah, kalau 50 agak susah kita lihatnya. Yang atas-atas aja. Kemarin tuh ada DCII sih. Apa yang naik banyak itu loh yang rame di grup. Iya, DCII nggak muncul di investing. Atau udah ya yang sempat itu tuh apa ya? Bentar-bentar saya mikir. Oh, MLPL. Kenapa model kayak gini ya? Kayaknya ini chartnya agak error. Bentar ya. Oh enggak. Loh, MLPL bukannya sempat ini ya? Kepas. Nah, kalau yang bentar kita ke long leg aja dulu ya. Nah, long leg itu yang begini, terus begini, yang kayak gini, gitu ya. Tapi ini kayak nggak jelas juga sih kalau long leg ini. Secara teori memang demikian, tapi di market agak nggak bisa dipakai sebenarnya long leg gitu. Kecuali mungkin long legnya banyak gitu ya, menandakan sideways. Nah, ini maksud saya tuh yang kayak gini. Nih saya ambil contoh kepas untuk yang tidak ada transaksi yang saya bilang tadi nggak ada transaksi. Yang bentuk dojinya begini. Ini karena memang nggak ada transaksi atau langsung ARB, tek ARB, tek ARB udah. Jadi buka opening segitu udah tutup langsung ARB. Bukan tidak ada transaksi sih, ada transaksi cuman ya terendahnya itu ya udah segitu gitu. Opening langsung hajar, opening langsung hajar. Atau saham-saham IPO yang baru naik gitu, opening langsung arah, opening langsung arah. Itu akan muncul yang forces itu kayak gitulah.
Tapi ada dengan gap dia gitu. Tapi kalau yang mau berdiri sendiri, biasanya di saham yang disuspend. Terus kalau yang doji-dojian yang gravestone, apa ya? Era kali ya? Enggak ya? Nah, kayak era ini ambil tengah-tengahnya aja, cuman udah patah ya. Ini bakal ke bawah. Supportnya ditembus juga. Nah, ini. Mana tadi? Tadi saya lihat. Oh, ini. Nah, ini. Nah, ini dragonfly. Ini dragonfly ya, satu ini. Kalau ini enggak jelas. Ini bukan. Ini doji, cuman nggak tahu doji apa. Ini dragonfly. Jelas ini dragonfly. Setelah itu harga naik. Ya. Setelah itu harga turun. Tapi makanya saya bilang ini hanya sementara. Cuman kalau teman-teman lihat kalau ada weekly ada dragonfly itu bagus sih sebenarnya. Kalau misalkan di time frame lebih besarnya ada dragonfly lumayan bagus sebenarnya. Kalau di daily ya sifatnya cuma harian aja sih kenaikannya. Ada dragonfly naik gitu ya, naik sampai sinilah. Bukan sampai sini aja. Yang candle hijau setelah itu. Gitu. Terus kita cari yang gravestone. MTK ada gravestone nggak sih temporary? Enggak ada. TLKM. Gravestone cari yang atas ujung berarti. Agak susah nemu gravestone. BRI kayaknya ada tadi Mas, sekilas. BRI ya. Heeh. Saya tadi kalau ada minta tolong di ini ya, soalnya kadang mata saya agak oh ini enggak ini Dragonfly. Oh ini ya. Ini Dragonfly. Hush. Gravestone. Teman-teman yang lagi buka chart bisa lihat BBRI, bisa kasih tahu saya di area mana. SAMF. Oke, coba SAMF. Kita cari aja lah, yang penting ada lah contohnya. Nah, ini ada gravestone sebenarnya. Ini beneran gravestone. Tapi yang terjadi setelah itu naik juga. Tuh. Terus berarti nggak bisa dipakai dong. Makanya saya bilang jadi ya dari pengalaman saya kalau satu candle agak berat.
Tapi kalau untuk Dragonfly sedikit lebih punya chance dibanding yang lain, sedikit. Gitu. Tapi bukan berarti nggak bisa salah ya, bisa karena dia sebenarnya masih dalam hitungan nggak cukup kuat sebenarnya, kan cuma satu ya. Apa yang bisa kita terjemahin dari suatu aksi gitu hari itu? Susah, itu agak berat. Tapi secara ilmu teorinya demikian. Nah, seperti ini ada gravestone. Yang candle tipis ini ya, maksud saya bukan candle tebal. Maksud saya itu yang ini. Ya, nah ini gravestone. Tapi setelah ada gravestone, harusnya di teori itu turun kan besoknya. Tapi yang terjadi itu adalah naik. Tuh. Terus paling itu tadi ya, long leg udah, long leg itu sideways, dragonfly, gravestone, dan four tadi ya. Nah, kalau hanging ini sama aja sebenarnya, hanging hammer. Bentuknya kayak palu kayak gitu, hammer kayak gitu. Cuman kalau yang hammer itu candle-nya warna hijau, yang hanging kebalikannya warna merah gitu. Terus biasanya diikuti dengan cara selanjutnya. Tapi apakah ini kon sama aja sifatnya tuh begini sih? Ini juga nggak kuat sebenarnya. Kalau hanya hammer, makanya kadang kita cenderung untuk kalau ada hammer kita tunggu besoknya itu mau ngapain, candle-nya akan di mana, ada volumenya juga bagus atau enggak gitu. Jadi single candlestick apakah cukup kuat? Tidak. Tapi secara teori ada di ilmu technical candlestick ada. Itu aja mungkin. Ada yang mau bertanya soal candlestick yang single, Kalau kata Mbak Tri, jomblo candlestick. Ngenes banget, Cok. Kenapa harus pakai kata jomblo ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan soal jomblo candlestick ini, kita ke yang double candlestick. Nah, ini yang sebenarnya kita kadang pakai untuk swing. Bukan kadang, ya sering sih. Gitu. Kalau ada pertanda-pertanda, bukan ada pertanda, tapi ada gerakan pasar yang seperti ini, di mana ini ada dua candle, dan nama makanya double candlestick, ada dua candle di mana mereka membentuk formasi antara katakanlah hari Jumat dengan hari Kamis, gitu, atau hari Senin dengan hari Selasa. Jadi candle hariannya kan ada dua. Nah, dua itu bisa membentuk formasi sebenarnya dan bisa sedikit lebih baik daripada single candlestick untuk menentukan pergerakan arah harga selanjutnya. Gitu. Itu untuk double candlestick. Yang pertama ada bearish dan bullish engulfing. Jadi modelnya begini, jadi kayak bullish-nya itu candle-nya merah turun ya, open-nya di sini, close-nya di sini, ini ada keterangannya. Lalu besoknya dibalas dengan open-nya di bawah harga closing kemarin. Tapi close-nya juga di atas harga opening kemarin. Jadi candle hijau ini menutupi semua, bukan semua, menutupi badan candle dari menutupi semua ya, semua. Kalau kita sebut badan candle, shadow ini nggak termasuk. Menutupi semua badan candle dari candle kemarin. Maka itu disebut bullish engulfing. Ini sebenarnya cukup kuat untuk bullish engulfing. Untuk besok lanjut naik. Dan malah sering, mungkin probabilitasnya 65% sih. Tapi setidaknya jauh lebih baik daripada single. Tuh. Jadi badan candle hijau hari Selasa menutupi kayak badan candle ini menutupi semua badan candle, tidak termasuk shadow tapi ya. Itu di hari Senin, yang di hari Senin. Jadi hari setelahnya menutupi hari sebelumnya secara sempurna. Gitu.
Kalau si bearish kebalikannya, misalkan hari Senin hijau, terus nanti hari Selasa langsung ditutup dengan candle merah dan badan candle merah ini menutupi semua badan candle hijau. Shadow ini nggak dihitung. Itu. Ini bearish angle kondisi di mana harga keesokan harinya, ini ya, harga keesokan harinya, bearish angle, sorry. Itu dibuka bearish angle kondisi di mana harga keesokan harinya dibuka di atas closing. Oke. Nah, harga ini bearish engulfing-nya. Harga keesokan harinya ini hari Senin, ini hari Selasa. Yang merah ini hari Selasa. Open-nya itu di atas closing. Closing-nya ini. Open-nya di sini. Yang jelas lebih tinggi sedikit kan. Tuh. Terus ditutup lebih rendah di bawah opening hari sebelumnya. Jadi pas di closing-nya itu, ditutupnya itu lebih rendah daripada hari Senin. Hari Senin kan open di sini. Hari Selasa closing-nya lebih rendah daripada opening hari Senin. Maka bentuklah bearish engulfing. Itu. Bullish engulfing kebalikannya, bisa baca sendiri ya. Oke, kita lihat contoh apakah cukup kuat sebenarnya bearish sama bullish engulfing ini. Apa ya? SMGR kali ya. Ini enggak sebenarnya sih. Inilah. Ini masuk sih. Ini. Walaupun yang bagian bawahnya itu tipis ya. Setelah itu dia naik. Ya. Ini bullish engulfing. Nggak terlalu sempurna sebenarnya. Terus tadi saya sempat lihat sih, ntar ada lagi nggak ya? Oh, ntar deh kita cari. Terus kalau yang bearish engulfing itu yang ini. Oh, jadi ketika bullish engulfing terjadi memang mostly 65% lah ya. Itu kecenderungan untuk naik. Bearish engulfing terjadi kecenderungan untuk turun. Jadi ketika ini terjadi turun deh. Ketika ini terjadi naik. Tapi nggak 100%. Ingat, kadang bisa terjadi sebaliknya. Ini juga sih bullish engulfing harusnya sih. Walaupun tipis yang bagian atasnya. Ya kira-kira kayak gitu ya bullish sama bearish engulfing. Terus kita ke itu bisa dijadiin patokan cuman untuk swing ya. Swing entah di saham downtrend, entah di saham uptrend, terserah itu bisa dijadiin ini. Cuman jangan nggak pasang stop loss dan nggak bikin money management juga ya. Nah, kalau kedua setelah itu ada tweezer bottom, tweezer top.
Ya kebalikannya, ini bisa baca sendiri. Hammer pendek, namun shadow sedikit lebih pendek ya, dengan dua jenis candle yang sama keesokan harinya. Menentukan pembalikan arah namun jarang terjadi. Ini saya nggak bahas karena ini jarang. Serius, ini jarang. Ada tapi jarang. Gitu ya. Maksudnya kenapa saya nggak bahas? Karena bakal susah nemunya. Kalau saya udah bilang jarang, berarti biasanya saya jarang melihat. Maka saya akan susah untuk mencari contohnya. Tapi ini ada ilmunya. Gitu. Jadi kayak tweezer bottom tuh modelnya kayak gini. Ini hijau, merah, hijau. Tapi kalau yang ini untuk up, ya. Tweezer bottom ini untuk swing ya, swing untuk naik ya. Sementara kalau tweezer top itu ke swing low untuk kalau di forex teman-teman tahu open sell ya udah. Kalau harga turun harusnya jangan open buy, open sell nanti close buy. Cuman kalau di saham kan nggak bisa kayak gitu. Nah, jadi kalau terjadi tweezer tops ya bukan berarti dihindari sepenuhnya, enggak juga gitu. Kalau masih uptrend mah, kalau dia tweezer top kita belum punya barang ya tinggal tunggu aja di support kan gitu. Karena ini bukan kayak tweezer tops, ini bukan berarti dia mau downtrend, enggak gitu gitu. Dia mau koreksi iya, tapi dia mau downtrend lain cerita. Downtrend bedain downtrend sama koreksi. Downtrend sama throwback pull throwback ya, sorry. Tuh. Terus semua sebenarnya istilahnya itu punya pengertiannya masing-masing. Cuman karena banyak banget orang bikin jadi orang awam juga akhirnya kebingungan. Nah, morning star ini juga sering terjadi. Morning star, evening star, itu di mana ada candle merah, yang hitam ini merah ya. Terus ada long leg atau sedikit doji ya, tapi masih ada space gitulah, tipis lah gitu. Terus diikuti candle hijau. Itu morning star untuk naik. Ini bentuknya candle kedua adalah fase di mana seller melemah. Jadi ini candle pertama. Candle kedua ini sellernya udah mulai melemah. Lalu candle ketiga muncul buyer yang cukup kuat. Jadi ini seller hajar, buyernya nggak bisa tahan. Terus hari kedua si seller ini nggak cukup kuat, entah karena barang udah habis atau apalah. Terus hari ketiga si buyernya agresif, maka akan bentuk morning star. Evening star kebalikannya, bentuknya kayak gini, 3 candle. Oh ini sorry, ini kita udah masuk triple candle ya, triple candlestick. Sebenarnya di double candlestick tuh masih ada harami sih, kayak candle-candle mengandung gitu sih. Jadi tapi ya nanti saya jelasin di grup aja lah candle harami. Ini sekarang jam. Oh ya masih bisa. Tapi sama aja, saya nggak terlalu suka harami, jujur, karena saya lebih suka si engulf ini. Karena harami itu kayak pengalaman saya, kayak nggak jelas gitu loh. Harami itu walaupun ada harami, tapi kita agak nggak bisa nebak gitu. Bukan nebak, kita nggak bisa prediksi secara akurat ke depannya itu akan seperti apa. Kalau dengan harami, saya dulu sering backtest soalnya. Makanya saya nggak masukin ke sini. Nah, triple candlestick ya 3 candle, makanya saya bilang tadi morning sama evening star. Tuh. Jadi morning kayak gini, evening kayak gini. Contoh. Tapi sekali lagi ini bukan awal pembalikan tren, reversal apa sebutannya segala macam, enggak sama sekali, oke? Ini hanya diperuntukkan untuk swing trade, untuk trading jangka pendek. View besar nggak akan bisa dilihat pakai candlestick apapun, nggak bisa. Itu kumpulan candlestick dan itu harus mingguan, tahunan, atau bahkan ya bulanan atau bahkan tahunan. Morning Star.
Nah, kayak gini lah contoh. Nah, merah ini yang morning star ya. Merah sedikit ada doji, tapi ini bukan long leg juga. Model kayak gini candlenya. Terus ada candle hijau. Gitu. Entah begini posisinya atau sedikit lebih di atas, sebenarnya pada umumnya orang akan sebut rata-rata ya, akan sebut itu sebagai morning star, atau coba kita cari yang lain ya, yang lebih sempurna lah. Susah juga. Nah, ini formasinya, ya ini juga lah morning star. Tapi sebenarnya nggak sempurna juga karena fasenya sideways ya sebelumnya. Maksudnya kayak naik nggak terlalu banyak. Ini juga sama. Saya cari yang benar-benar turun drastis, lalu ada morningnya. Kalau ada yang nemu, kayaknya Astra deh. Kayaknya harusnya ada di Astra deh, kalau nggak salah ya. Nah, ini juga. Tapi ya sama aja sih, nggak sempurna. Morning, naik. Ya, morning star tuh naik. Nah, triple candle ini jauh lebih powerful lagi daripada double. Jelas lah, 3 candle bahkan itu. Tuh, formasinya 3 sampai 3 bahkan. Tuh. Terus kalau yang sebenarnya ini harusnya masuk, cuman ya udahlah. 2 kali dia, 4 candle. Kalau itu tadi udah morning star, kita cari yang evening, yang malam-malamnya itu. Bintang malam. Susah banget carinya. Ini karena candle weekly ya. Nah, ini. Ini evening ya. Evening. Pak Aldi, coba lihat Pak Aldi. Semoga Hesti, Mbak Hesti, Pak Aldi. Eh, ini juga bisa lah. Evening star ya. Jadi nggak harus persis sama, tapi setidaknya
formasinya kira-kira demikian. Ini yang hampir sempurna sih, hampir sempurna. Nah ini evening star. Kalau tadi kan morning star. Tuh. Jadi setelah itu evening turun sampai nggak tahu nih dalam banget 2020. Tapi bukan karena evening star ini dia turun, bukan ya. Jadi bukan karena itu. Jadi bukan karena candlestick begini makanya dia akan begini, enggak. Tapi orang bereaksi atas itu. Tapi kebetulan tahun 2020 itu COVID ya. Terus juga bukan hanya COVID, tapi sebelum COVID pun sebenarnya asing itu udah keluar dari bursa itu gila-gilaan. Jadi wajar aja kalau misalkan saham juga berjatuhan. Terus kita balik ke triple candlestick. Ini yang paling sering juga adalah three black rose dan three white soldier. Nah, three white soldier ini untuk naik, untuk melanjutkan penguatan, sementara si three black rose itu kebalikannya. Contoh, kalau ini sih gampang dan ini memang sering terjadi. Bentar. Yang baru itu kemarin apa ya? Nah, ini 1, 2, 3, 4 naik. 1, 2, 3 lanjut naik, tapi itu koreksi banyak. 1, 2, 3 lanjut naik. Jadi kayak ini three black rose, three white soldier, terus lanjut naik. Cari lagi. Ini terus lanjut naik. Sama ya, umumnya begitulah ya. 3 candle hijau besar. Terus untuk jangka menengah, untuk swingnya biasanya bisa digunakan untuk ya ke target resistance selanjutnya. Gitu. Kalau three black rose ya kebalikannya, tinggal candle turun 1, 2, 3 lanjut turun. Gitu. Jadi ini artinya apa kalau kayak gitu? Memang katakanlah three black rose, memang tekanan jualnya besar sekali. Gitu. Jangan lawan market. Kalau market jual, misalkan marketnya arahnya kemana, follow the market ya. Jangan mencoba melawan gitu. Kalau kita melawan sampai kapanpun akan frustasi malah. Karena banyak yang orang gagal di trading juga karena mereka kadang melawan itu dengan memperhitungkan mereka mau mencari pantulan. Ya kalau terjadi, kalau enggak berarti spekulasi dong cari pantulannya. Maksudnya kalau misalkan ada reason yang jelas hanya karena dia udah turun dalam nih, kita cari ya turun dalam bukan berarti nggak bisa lebih dalam lagi, Bos. Atau kalau misalkan lu udah naik tinggi, nggak bisa naik lebih tinggi lagi, bisa semua bisa gitu. Kalau hanya dengan statement kayak gitu, wah gampang banget di bursa. Itu. Tapi kan nggak sesimpel itu sebenarnya. Harus tahu kalau misalkan juga udah turun dalam nih, kita serok. Itu ibarat nangkap pisau jatuh kan. Nah, ini turun lebih dalam lagi setelah itu. Itu untuk triple, udah habis belum sih triple candlestick-nya? Oh, udah. Oke. Itu yang sering ya, umumnya ada gitu. Yang saya nggak bahas berarti saya nggak terlalu suka. Dan maksudnya kayak menurut saya nggak terlalu works juga. Karena gini, kesimpulannya, baik single, double, triple candlestick bisa dipakai dalam praktek perdagangan. Namun bukan disarankan sih. Ini harusnya saya tulis diharuskan. Diharuskan wajib lagi menggunakan klasik TA. Jadi trend line, support resistance itu harus. Itu dulu basicnya.
baru nanti boleh deh pakai candlestick. Tapi harus tahu view besarnya itu kayak gimana. Terus triple candlestick jauh lebih triple candlestick ya dia jauh lebih kuat daripada double maupun single. Sama seperti weekly chart itu jauh lebih kuat dibandingkan daily chart. Dan daily chart jauh lebih kuat dibandingkan 1 hour, 4 hour, atau bahkan 15 menit. Jadi semakin pendek time frame, maka sebenarnya risikonya makin besar. Gitu ya. Dan apa ya, konfirmasinya juga nggak sebesar time frame yang lebih besar. Maksudnya nggak sebesar persentasenya ya. Gitu. Nah, lalu candlestick ini bisa dimanfaatkan, bisa dibatalkan formasinya jika pasar menginginkan seperti itu. Artinya apa? Bahwa itu bukan sesuatu yang pasti 100% mutlak bisa benar dan bisa benar. Tapi itu bisa salah. Jadi bisa batal kapanpun market mau udah triple katakanlah three white soldier, kalau market mau turun gitu. Nggak ada ceritanya, oh kan udah three white soldier harusnya naik dong. Ya market nggak peduli sama candlestick bos gitu. Jadi itu hanya pendekatan. Salah benar, setidaknya kita ada pendekatan daripada gambling kan. Gitu. Hanya kita tinggal cari rasio persentase keberhasilannya itu berapa. Ada yang mau bertanya? Oke, kalau enggak, besok kita ke, dan tadi saya ada share yang basic technical analysis ya. Bentar. Oke. Saya kan tadi ada share basic technical analysis ya. Nanti saya share ya. Mungkin teman-teman bisa share juga yang mindset segala macam. Besok teman-teman yang baru agak pagi ya, enggak pagi juga sih jam-jam berapa? Mungkin jam 9, jam 10. Kita kelas. Jadi jam 10 lah. Kita kelas untuk basic, kita balik ke basic. Tapi ini benar-benar penting. Ya, jadi semua orang yang ada di kelas kita itu harus paham ini gitu. Kita harus sefrekuensi. Gitu. Jadi saya juga mau apa yang ada di saya sampaikan ke teman-teman itu diterima dengan baik sehingga kita bisa satu frekuensi. Lebih baik kalau misalkan saya sebagai orang yang sharing pengalaman dan mungkin sedikit ilmu ke teman-teman, itu kita ujung-ujungnya mesti satu frekuensi. Karena ya lebih baik seperti itu kan, kita dalam circle yang sama, sefrekuensi, memang kadang ada beda-beda pendapat sedikit-sedikit, tapi secara basic, secara prinsip, secara doktrin kita itu sama. Dan besok saya akan bahas soal basic, prinsip, mindset, dan itu kan sebenarnya menjurus ke doktrin ujungnya. Gitu. Di pasar itu harus gini. Nggak boleh begini. Karena dulu saya sering, kalau misalkan nggak ikut kemauannya kita, saya kick, saya keluarin. Gitu. Masih bandel berbulan-bulan, saya keluarin. Maksudnya lebih dari 6 bulan bandel ya saya pribadi keluarin itu. Karena itu biasanya orang yang bermasalah di bagian mindset. Entah mindsetnya overconfidence, entah mindsetnya terlalu takut, entah mindsetnya pengen cepet kaya, itu kalau nggak bisa diminimalisir dalam hitungan bulan, itu biasanya dan malah makin menjadi-jadi saya keluarin. Dan saya nggak peduli. Maksudnya makanya mungkin banyak juga yang tahu, saya agak pedes ngomongnya. Tapi maksudnya saya mau baik gitu. Tapi mungkin caranya aja yang salah ya, karena ngomong kadang kalimat saya agak gimana gitu. Gitu. Kayak kalau jam 12-an 12 WIB ya. Bisa sih, kalau jam 12 bisa. Berarti soalnya kita ada meet up sih sebenarnya. Tapi meet up-nya sore jam 4 lah. Jadi kalau jam 12 bisa sih. Kalau jam 12 WIB, jam 1 di sini kan. Jam 1 di sini ya berarti 2 jam 3 jam ya bisa sih jam 3. Tuh.
Tapi kayaknya jam 12-an, kayaknya setengah 12 kali ya. Soalnya dekat-dekat jam 12 lah, jangan terlalu 12. Soalnya takutnya teman-teman yang meet up kan jaraknya agak jauh-jauh tuh. Agak kesulitan gitu ngatur waktunya. Oke, kalau nggak ada itu saja. Jadi besok kita ini sedikit bentar nih mana ya tadi. Nah, kita akan bahas soal trend line itu seperti apa, tren itu seperti apa, melihatnya seperti apa, menentukannya seperti apa, itu kita akan bahas besok ya. Terus pakai apa, chart yang mana, kenapa pakai chart yang itu, kenapa bukan yang ini, terus indikator itu sebenarnya fungsinya apa, kenapa kadang nggak dipakai, kadang dipakai, tergantung. Nah itu besok kita bahas. Terus mungkin tambah kalau swing itu cara money manajemennya seperti apa. Kemarin saya lupa deh kalau nggak salah money manajemen untuk hari Sabtu kemarin ya. Kayaknya sih saya lupa. Oke, paling itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. No hard feeling. Saya nggak ada maksud apa-apa sebenarnya, intinya kayak gitu. Intinya sharing, berbagi pengalaman, berbagi ilmu, dan jelas harus sama-sama cuan. Jadi saya tahun depan nggak ada ceritanya lagi yang lain cuan yang lain nggak cuan karena nggak milih saham kita, nggak ada ceritanya. Kalau nggak milih berarti nggak percaya, itu aja kesimpulan yang ada di kepala saya itu aja. Itu aja ya kelasnya untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam dan selamat beristirahat.